adik-adik. Selamat pagi, Bu Valen. Selamat pagi, kawan-kawan. Nah, gimana kabarnya nih? Luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Cuk mah. Semangat banget. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Valentina, biasa dipanggil Valen. Jadi di sini Mbak Valen akan ngasih bimbingan mengenai karir. Dan sebelum bimbingan dimulai, alangkah baiknya kita doa dulu biar bimbingannya lancar sampai akhir. Oke. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Aku tunjuk ya. Ini yang aku pimpin. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa tidak dibatasi. Jadi di sini Mbak Valen mau ngasih bimbingan karir. Ada yang tahu karir itu apa? Nggak tahu. Jadi bimbingan karir itu semacam bimbingan seperti cita-cita. Jadi siapa yang di sini udah punya cita-cita? Aku nggak tahu. Cita-citaku apa? Berarti belum punya cita-cita? Enggak. Ada gambaran nggak mau jadi apa besok? Nggak tahu. Nggak tahu, belum tahu. Tapi tahu nggak cita-cita itu apa? Nggak tahu. Tahu. Yang kita pas besar kita jadi apa? Kayak jadi dokter, besok-besok kita jadi dokter. Benar. Terus mau jadi dokter nggak besok? Enggak. Nggak, kenapa? Nggak tahu. Kelihatannya susah alatnya. Malesin kalau salah dikit ngaruh. Ya udah, kalau nggak mau jadi poluan. Enggak. Terus maunya jadi apa? Nggak tahu. Belum tahu. Aku mau jadi gamer, YouTuber. Oh Iya. ya. Tadi berarti cita-cita itu apa? Keinginan. Keinginan waktu besar. Waktu besar, benar. Waktu dewasa. Nah, cita-cita itu adalah keinginan yang selalu ada di dalam pikiran kita. Mencita-citakan sesuatu itu berarti memiliki keinginan di masa yang akan datang. Jadi cita-cita itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan karir di Besar. masa depan. Ada yang tahu nggak macam-macam profesi? Apa itu profesi? Profesi ada yang tahu nggak? Enggak. Pekerjaan Kerjaan. apa contohnya? Contohnya pengen jadi guru, Terus? mau menjadi poluan, Terus? mau jadi dokter. Dokter. Oke, sebelum mau menentuin cita-cita, kan kalian belum pada tahu nih besok mau jadi apa. Nah, kita harus nyiapin sikap gimana kita itu mau nentuin cita-cita kita. Percaya diri. Terus? Kerjaan berani sungguh-sungguh. Nah, yang pertama itu ada percaya diri. Jadi kita itu harus pede, kita itu besok mau jadi apa. Jadi itu apa, Bu? pede itu ya percaya diri. Percaya diri. Percaya diri kayak, oh aku besok mau jadi dokter, aku mau jadi guru gitu. Terus teguh pendirian itu kayak misalnya Alena mau jadi guru, tapi Alena mau jadi dokter. Tapi tiba-tiba kayak, aku mau dong jadi dokter. Jadi nggak boleh ngikut-ngikut. Jadi kayak kamu maunya jadi guru, ya udah jadi guru. Teguh pendiriannya, nggak ikut temennya gitu. Terus berani itu kayak gimana? Berani itu kayak kita itu tuh kalau kegelapan kita itu bisa maju. Bisa maju. Nah itu contohnya kita bisa maju berusaha. Caranya biar cita-citanya kegapai gimana? Maju terus. Belajar. Nah, belajarnya dengan gimana? Iya, sungguh-sungguh. Nah, betul. Jadi cita-cita itu justru dapat memberikan kita motivasi buat belajar karena ada tujuan yang mau dicapai. Jadi nih contohnya menjadi seorang guru.
Guru itu tugasnya ngapain aja? Melatih peserta didik, memberi bimbingan dan mengarahkan motivasi. Nah, yang pertama itu kan ada melatih peserta didik. Pastinya guru-guru, ibu guru kalian di sekolah juga pasti ngebimbing, ngasih ilmu. Terus ngapain aja? Ngasih penilaian, ngasih soal gitu kan? Nah, Kasih sayang. iya benar. Jadi guru itu harus sabar. Nah, selanjutnya di sini ada jadi seorang dokter. Jadi dokter itu tugasnya apa? Seorang dokter itu tugasnya menyembuhkan orang sakit, ya kan? Nah, untuk jadi dokter itu ada banyak spesialisnya. Ada dokter gigi, ada dokter anak, ada dokter hewan. Nah, kalau dokter gigi itu pasti menanganinya masalah gigi. Kalau dokter anak Itu menangani kesehatan anak. Kalau dokter hewan ya pastinya bertugas menangani hewan yang sedang sakit. Kalau mau jadi dokter juga kuliahnya harus jurusan dokter. Jadi yang sejalur. Nah, ini ada jadi seorang polisi. Itu tugasnya memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, mengatur jalannya lalu lintas. Nah, kalau jadi seorang polisi itu tugasnya kalau di jalan itu ngapain? Ngatur lalu lintas. Biar apa? Biar teratur, supaya tidak tertabrak. Biar nggak macet juga. Terus polisi itu juga mengayomi masyarakat, jadi juga menjaga ketertiban masyarakat. Itu jadi polisi itu nggak harus cowok, ada yang cewek. Namanya apa? Polwan. Selanjutnya ada menjadi seorang tentara. Itu tugasnya menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI. Jadi boleh nggak kalau cewek jadi tentara? Boleh. Boleh. Ada yang mau jadi tentara cewek? Yang cowok mau jadi tentara nggak? Enggak. Kenapa? Kena tembak. Ya, jadi tentara itu lebih fokus mengamankan negara. Kalau polisi tadi mengamankan masyarakat. Kalau tentara itu lebih fokus ke negara biar nggak terjadi peperangan. Selanjutnya ada seorang pilot. Tugasnya ngapain jadi pilot? Menerbangkan pesawat menjaga keselamatan penerbangan. Nah, tugas pilot itu pastinya jadi sopirnya pesawat, jadi yang menerbangkan pesawat. Tapi sebelum menerbangin pesawat, pastinya pesawatnya dicek dulu nggak? Iya. Iya, biar nggak apa? Iya, nggak kecelakaan. Berarti pilot itu sebelum terbang dia pastinya memeriksa dan memastikan semua teknisi dari pesawat itu layak buat terbang. Kalau cewek boleh jadi pilot nggak? Boleh. Boleh. Kalau cowok boleh jadi pramugara nggak? Boleh. Boleh. Ada yang mau jadi pramugari nggak? Nggak. Pesawatnya Takut jatuh. Terus kita jantungan itu udah jatuh. Tapi jadi seorang pilot itu berarti harus sekolah di apa? Di tempat kita. Sekolah penerbangan. Nanti kita terbang. Enggak. Nah, selanjutnya ada seorang arsitek. Arsitek itu apa? Ada yang tahu nggak? Tukang bangunan. Tukang bangunan. Kerja apa aja. Nah, jadi arsitek itu tugasnya merancang dan juga desain bangunan seperti rumah, gedung, kantor, gereja, masjid, dan Nah, jadi seorang arsitek itu tugasnya mendesain bangunan mungkin seperti rumah, seperti sekolah, seperti gedung kantor. gereja, masjid. Kalau mau jadi arsitek berarti sekolahnya apa? Harusnya arsitektur. Ada yang belum tahu? Ada yang tahu? Mau jadi arsitek nggak? Enggak. Siapa yang di sini suka ngegambar? Nah, besok bisa tuh. Enggak mau. Nggak mau. Kenapa? Takutnya salah. Takut salah. Biasanya salah. Karena itu tuh. Oh. Nah, selanjutnya ada seorang artis. Artis itu tugasnya apa? Menghibur penonton, bermain. Jadi seorang artis itu
ya seperti yang kita lihat di televisi, di HP itu banyak kan. Ada yang YouTuber, siapa yang mau jadi gamer tadi itu tugasnya ya menghibur penonton, terus dia berakting jadi aktor film, terus jadi bintang iklan produk sampo, produk sabun, makanan, terus menampilkan karya-karya, misal dia bisa jadi penyanyi, terus jadi penari. nah tuh. Selanjutnya ada seorang petani. Petani itu ngapain? Memetik buah yang sudah matang atau lahan. Seorang petani itu ya mengelola tanah dan lahan. Jadi dia tugasnya ada yang mencangkul, ada yang membajak sawah. Kalau membajak sawah bisa pakai apa? Pakai cangkul. Pakai apa? Pakai cangkul. Cangkul. Membajak sawah itu bisa pakai alat teknologi, yaitu pakai traktor. Ada yang bisa pakai hewan sapi itu. Ada yang tahu? Jadi kalau misal di sawah itu membajaknya itu pakai sapi. Jadi ada yang tahu? Enggak. Nggak tahu, nggak pernah lihat. Jadi kalau pakai cara tradisional itu pakai hewan sapi. Kalau misalnya pakai teknologi ya pakai traktor. Yang udah pernah lihat belum traktor kayak gimana? Enggak. Belum ya? Nanti kelihatin ya. Terus jadi seorang petani itu ada jurusan kuliah yang jurusan pertanian. Ada yang tahu? Tahu belum? Kalau kuliah ada jurusan pertanian. Ada, jadi kuliah itu juga ada jurusan pertanian. Jadi nggak cuman jadi seorang guru, seorang dokter. Nah, selanjutnya ada seorang politikus. Itu tugasnya ngapain? Menceritakan Memimpin berita. pemerintahan, menjadi penyambung informasi dari rakyat ke pemerintah. Contohnya seorang politikus apa? Ada yang tahu nggak? Memberitahu berita. Apa? Jadi seorang politikus itu contohnya seperti presiden, seperti gubernur, bupati gitu. Jadi dia memimpin pemerintahan. Misal kalau presiden berarti memimpin apa? Memimpin masyarakat. Benar, memimpin masyarakat. Jadi pemimpin negara. Kalau gubernur itu memimpin kota. Kalau misal bupati, kabupaten. Kalau kecamatan, Pak Camat. Kalau kelurahan, Pak Lurah. Kalau RT, ya ketua RT gitu. Paham? Siapa yang menjadi presiden? Gak ada, nggak mau. Jadi kalau misal jadi seorang politikus itu bisa kuliah jurusan sosial atau politik. Oke? Terus selanjutnya ada seorang hakim. Itu tugasnya mengadili, seperti memberikan keputusan dan nasihat. Jadi seorang hakim itu dia yang memberikan keputusan saat ada persidangan. Jadi dia yang mutusin, oh dia harus dihukum berapa tahun, dia yang harus bagaimana. Nah itu yang menentukan keputusan adalah seorang hakim. Dan kalau mau jadi hakim itu harus kuliah jurusan apa? Hakim. Jurusan hukum. Selanjutnya ada seorang masinis. Itu tugasnya ngapain? Mengoperasikan kereta api, mengendalikan Nah, jadi seorang masinis itu jadi sopirnya kereta api. Sama kayak pilot tadi, jadi sopirnya pesawat. Kalau bedanya pesawat itu jalur apa? Jalur udara. Kalau kereta api jalur bawah. darat. Ada yang mau jadi masinis cewek? Nggak ada. Sebelumnya ini ada cara mencapai cita-cita. Jadi misal Alena mau jadi seorang guru, caranya gimana biar jadi seorang guru? Usahanya Alena rajin belajar. Terus jadi cara mencapai cita-cita itu yang pertama mungkin kita bisa terlebih dahulu mempunyai keinginan yang kuat. Misal mau jadi guru, ya aku harus kuat seperti teguh akan pendirian tadi, kayak berani maju juga, terus percaya diri karena aku bisa, aku yakin gitu. Terus yang kedua mungkin bisa memiliki tujuan atau cita-cita yang jelas. Jadi kalau aku mau jadi guru, ya guru gitu. Terus
dan terus berusaha dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, bisa ikut kalau mau jadi pilot ya ikut sekolah penerbangan. Kalau mau jadi tentara ya sekolah berarti akademik militer. Terus pastinya yang terakhir kita mengasah terus keahlian kita, minat dan bakat. Misal kalau dia punya bakat nari, punya bakat nyanyi, dia bisa jadi seorang artis. Pastinya minat dan bakat yang sudah sesuai dengan bidang yang kita pilih. Nah, tadi belajar apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Cita-cita. Apa aja? Pilot, polisi, tentara, Politikus, sama tentara, Tentara. Masinis, sama pilot, sama hakim. Nah, karena kita tadi kan udah belajar macam-macam profesi nih, ada gambaran nggak kalian besok mau cita-citanya mau jadi apa? Belum. Nah, karena tadi kita udah mengenal beragam macam profesi, di sini Mbak Valen ada lembar kerja mengenal profesi. Jadi di sini ada gambar, terus di sini ada soal uraian singkat yang mungkin kalian bisa jawab singkat juga. Di sini ada perintah istilah jawaban yang benar sesuai dengan gambar profesi di bawah. Jadi gambar di bawah ini apa? Nanti ada misal contohnya nih, Alena adalah seorang. Nah, di gambar ini gambar apa? Ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak? Udah paham semua? Temannya yang di belakang dikasih. Itu dua pindah. Nggak bisa. Kalau udah boleh dibawa sendiri aja deh. Kita bahas Kasih nilai. Nanti nilainya bareng-bareng. Kalau salah disilang. Di sini ada Alena adalah seorang gambarnya apa? Guru. Guru. Juga adalah seorang Polisi. Tulisannya POLIC. boleh itu bahasa Inggris. Terus Aleta adalah seorang Koki. koki. Chef juga boleh. William adalah seorang Tentara. tentara. Kalau Gilang adalah seorang Petani. petani. Ada yang jawabannya beda? Enggak, aku petani, ini energi kecil. Terus yang terakhir Dokter. Ivan adalah seorang Dokter. dokter. Siapa yang benar semua? Aku. Benar semua? Aku ini tentara. Oke. Sekarang dikumpulin ya. Hah? Aku tentara. Nah, di sini Mbak Valen ada lembar kerja namanya cita-citaku. Nah, di sini ada lembar kosong nih. Kira-kira disuruh ngapain? Tulis cita-cita. Hmm. Sama doang. Nah, ini ada aku ingin menjadi titik-titik. Nah, di sini nanti kolom yang besar ini digambar. Kalian mau jadi apa? Kalau mau jadi dokter ya gambar dokter. Terus ada guru. Yang penting ada identik nih. Misal mau jadi pilot, oh nanti ada gambar pesawat. Kalau mau jadi guru ada gambar buku. Mau jadi masinis ada gambar kereta. Terus nanti di bawahnya ditulisin, aku ingin menjadi siapa? Seorang guru misal. Artinya yang atas itu tuh gambar. Yang atas ini Buat yang ini digambar. Terus yang kecil ini nanti ditulis aku ingin menjadi seorang apa. Terus yang bawahnya lagi motivasi kamu, kenapa kok aku memilih jadi guru. Oh, aku mau
membagikan ilmuku. Terus misal aku menjadi pilot karena memang cita-cita dari kecil. Terus yang di bawahnya ini deskripsi cita-citamu, boleh dikasih doanya, boleh dikasih caranya biar aku itu mau jadi seorang guru itu gimana. Paham? Boleh. Ada yang mau ditanyain lagi? Udah paham? Jadi seorang pemain sepak bola, berarti itu namanya atlet. Suka main sepak bola. Tadi cita-cita itu apa? Keinginan yang kita capai di masa depan. Terus karena tadi udah mengenal profesi ada apa aja, sekarang kalian udah punya gambaran belum mau jadi apa? Udah. Alena jadi apa? Jadi guru. Lauren? YouTuber. Aleta? YouTuber semua. Terus apa? Atlet kan ya tadi? Dia jadi polisi. Nah, sekarang karena tadi udah belajar tentang cita-cita, udah belajar tentang beragam profesi, udah ngerjain. Nah, jadi cukup sekian dari Mbak Valen. Sebelumnya terima kasih buat adik-adik yang udah nyempetin waktu buat datang, main, ngerjain, belajar bareng. Terus mohon maaf kalau misal selama bimbingan tadi ada banyak kata yang salah. Terus karena tadi dibukanya pakai doa, sekarang ditutup juga pakai doa ya. Siapa yang mau mimpin lagi? Kalau doa sendiri. Ya udah sendiri. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya adik-adik semua. Nah,